Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Buka-Bukaan, sebuah podcast BIPTonline.com yang membahas berbagai isu-isu aktual yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Bersama saya Abiyadi Siregar. Kali ini topik kita masih lanjutan dari topik yang sudah kita tayangkan beberapa minggu lalu ya. Yaitu tentang soal dinamika Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Medan, Kota Medan. Topik ini kita bahas dengan di bawah judul ya, panas membara di internal PDIP Medan, ada yang menebar racun isu sara. Saudara, dinamika internal DPC PDIP Medan menjelang Kongres Cabang 2025 ini ternyata bukan hanya sekedar hangat ya, tapi kalau kita lihat ini sudah benar-benar panas membara, angkut-angkut ya. Ini kita ketahui setelah podcast Buka-Bukaan edisi 19 dengan topik dinamika PDIP Medan jelang konferensi cabang 2005 itu kita tayangkan beberapa hari lalu. Nah, pasca tayangan itu beberapa teman-teman saya kebetulan dari PDIP itu di kita ya, redaksi podcast Buka-Bukaan, dan menginformasikan bahwa sekarang ini diduga ada elit DPC PDIP Medan yang mencoba mengotori demokrasi di lingkungan kader partai. Mereka meracuni kader dengan membangun isu-isu sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Misalnya ya, di kantor DPC PDIP Medan ya, itu dipampangkan sebuah spanduk bertuliskan, kami kader PDIP Kota Medan yang militan menolak trust DPC, tapi itu DPC diplesetkan menjadi Dewan Pimpinan Cina. Ya, Hasim SE untuk menjadi ketua DPC PDIP Kota Medan yang ketiga periode, dan menolak Boido Haka di PDIP karena terdaftar di MPI atau Matahari Pagi Indonesia yang merupakan binaan Ormas Partai Gerindra. Nah, ini spanduk ini kebetulan dikirimkan kepada saya sehingga saya tahu. Ya. Nah, kader senior PDIP Sumut beberapa tahun lalu sebetulnya, yaitu Budiman Nadabdab, dalam Buka-Bukaan episode 19 yang lalu, sebetulnya tidak setuju dengan cara-cara ini ya. Beliau menyesalkan isu sara itu dihembuskan. Nah, saudara, haruskah isu sara dihembuskan ya, di telinga kader hanya untuk merebut jabatan ketua DPC PDIP Medan itu? Inilah yang akan kita bahas pada diskusi kali ini bersama menurut saya narasumber saya yang tepat untuk membahas ini ya, yaitu teman saya Bung Rion Arios SH MH. Beliau adalah Ketua Pimpinan Cabang PDIP Medan Labuhan. Ya, Ketua PAC PDIP Medan Labuhan. Selain itu juga beliau menjabat sebagai Kepala Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat atau BBHAR DPC PDIP Medan. Saya langsung kepada Bung Arion ya. Siap. Bung Arion. Saya ingin konfirmasi dulu di awal. Ya. Kebetulan saya sampaikan tadi, saya dapat kiriman foto ya, yang spanduknya bertuliskan seperti kalimat yang saya sampaikan tadi di pengantar ya. Ya. Yang berbau sara yang dipampangkan di kantor DPC PDIP Medan. Ya, yang dalam tulisannya mempersiapkan akronim DPC menjadi B sebetulnya. Ya. Benarkah itu dipampangkan di kantor DPC PDIP Medan? Iya, benar. Dan ya. DPC mengetahuinya pada
hari Sabtu tanggal 20 September yang lalu. Hari Sabtu tanggal 20. Tanggal 20 ya. Berarti tanggal 20 itu mungkin ditempelkan atau sebelum atau Sebelum. Oh, sebelum ya. Sebelum. Berarti udah ada beberapa hari mungkin ya. Kita nggak tahu pasti, tapi berarti hari Jumat sudah ada. Iya. Kita nggak tahu kapan pastinya. Oh, gitu ya. Bung Aryon, jadi Anda yakin isu SARA itu dihembuskan oleh kelompok elit partai yang berambisi menurut Ketua DPC PDIP Medan? Kalau yakin tidak yakinnya kita nggak bisa pastikan ya. Tapi yang pasti kalau ada yang melakukan cara-cara seperti ini, berarti dia bukan kader sejati PD Perjuangan. Kenapa begitu? Karena PD Perjuangan ini sejak awal sudah menggariskan partainya bahwa masalah-masalah SARA ini sudah tidak perlu dibahas lagi. Karena ini sudah selesai. Tapi saya potong. Bung tahu nih, kalau ini SARA ya? Ini SARA karena dari tulisannya. Kebetulan saya bawa, saya tunjukkan ini ya. Yang bacanya coba dibaca. Nggak tahu saya salah nanti. Oke. Ini kami foto. Ya. Dan ini disebarkan oleh GPC ya di kami ya. Di kami itu maksudnya di? Kami saya kan pengurus PAC. Jadi kami punya grup. Grup yang isinya para ketua, sekretaris, bendahara. Bendahara di Sekota Medan. Nah, jadi ini ada di dalam itu. Di sini ditulis kami kader PDIP Kota Medan yang militan menolak keras DPC dalam kurung Dewan Pimpinan Cina Hasim SE. Nah, jadi dari kata-katanya ini saja, ini tidak menunjukkan dia orang PDI Perjuangan. Bagaimana, Bung? Karena Aryon menyebut seperti itu. Iya. Karena di PD Perjuangan ini tidak ada lagi mempermasalahkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini nggak ada lagi. Sudah lewat. Jadi kalau ada tulisan seperti ini, berarti dia bukan kader militan atau kader sejati. Tapi kader apa juga? Ya berarti ini adalah orang-orang yang menyamar jadi PD Perjuangan. Atau yang mungkin seperti yang Pak Abiyadi bilang tadi, ada dorongan karena saat ini sedang hangat kontestasi pemilihan calon ketua, ya itu kita kurang tahu juga Tapi yang pasti ini nggak benar. Tapi mungkin jangan-jangan kalau nggak karena mau mempersiap pemilihan ketua ini jangan-jangan nggak muncul kan? Bisa jadi juga. Dan bisa juga memang ini dimanfaatkan oleh pihak luar juga bisa. Melihat ini sedang ada kompercap menghangat, bisa juga dimanfaatkan pihak lain untuk mengganggu kesulitan partai juga bisa. Tapi yang pasti memang PD Perjuangan ini kan partai besar. Nah, kalau tidak hangat bukan partai besar apa aja kan? Kalau partai besar ini apalagi pemenang pemilihan legislatif di Medan kan? Kan dan PD Perjuangan kan ketua DPRD-nya kan Wong Chung Sen dari PD Perjuangan juga. Dan kalau ditarik lagi sukunya bisa makin memanas lagi. Nah, makanya ini nggak kita permasalahkan lagi. Dan saudara-saudara kita yang dari suku Tionghoa ini bergabung di PD Perjuangan itu karena memang PD Perjuangan itu dianggap sudah tidak mempermasalahkan terkait suku, ras, dan antar golongan. Kalau masih mempermasalahkan hal-hal seperti itu, ya saudara-saudara kita mungkin nggak bergabung juga di PD Perjuangan. Bung Aryon, udah Anda sih cara dengan menghembuskan SARA seperti ini, hal yang lumrah dalam demokrasi di PDIP atau bagaimana? Oh enggak ada yang lumrah. Tapi kalau kita mengindikasi sebenarnya sebelum ada ini bukan spanduk tadi apa ini? Kertas karton, poster ditulis pakai spidol warna merah. Nah, ditulis ditempelkan di pintu kantor DPC yang lama. Di Jalan Skip Baru yang di Simpang Gatot Subroto. Karena kan kantor kita kan sudah ada yang baru nih kan, sudah
representatif ya di Jalan Asrama di Teladan. Ya. Nah, itu tempat yang lama. Jadi memang kantor itu tidak selalu buka memang. Nah, jadi Sabtu sore itu baru diketahui oleh DPC. Itu dikabarkan ke kita bahwa ada poster seperti ini. Maka kita semua menyesalkan. Nah, karena kita, apalagi kita yang sudah mengikuti pendidikan kader ya, ini udah nggak mungkin. Terus saya kan pendidikan kader Pratama sudah, Madya sudah. Jadi hal-hal seperti ini sangat saya sesalkan. Makanya ya saya pikir saya boleh lah ya hadir di podcast buka-bukaan ini untuk ya meluruskan lah. Ya. Dan disclaimer dulu lah ya, Pak Abiyadi ya. Jadi ya, teman-teman semua ya, masyarakat Kota Medan dan kader PD Perjuangan ya, saya hadir di sini bukan mewakili pasangan atau calon-calon ketua ini, ya, calon ketua enggak, bukan. Saya hanya mau meluruskan karena saya menonton kemarin ya podcast buka-bukaan yang cukup bagus juga. Cuma ada yang perlu saya lengkapi dari penjelasan senior-senior partai itu ya. Ada Pak Budiman Nadabdab ya, ada Perlindungan Sinaga. Nah, jadi ada hal-hal yang perlu saya tambahkan lah, kira-kira seperti itu. Bung Rion, menurut Anda, apakah Ketua Umum DPD Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, ya apa ya, bagaimana kira-kira Ibu Ketum melihat cara-cara yang menghembuskan isu-isu sara seperti dikembangkan di lingkungan kader-kader partai Banteng? Ya, seperti awal yang saya sampaikan tadi, bahwa apa yang menjadi dasar PD Perjuangan ini kan sara itu sudah selesai. Tentu Ibu Mega, ya Ketua Umum, tentu apa yang diamanahkan Kongres kepada beliau itu yang dilaksanakan. Jadi udah pasti sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga, ya patronnya partai, ya Pancasila dan lain sebagainya, itu pasti Ibu Mega juga seperti itu. Kami saja, anak-anaknya aja menyesalkan hal ini, apalagi Ibu Ketua Umum. Itu yang mendorong kita juga hadir nih, menghadap Bang Abiyadi nih. Oke, Bung Aryo. Jadi apa kalau misalnya Bu Mega sekarang mungkin tidak menginginkan isu-isu seperti ini dihembuskan? Apa harapan yang ingin sebagai Ketua DPC Medan Labuhan ya? PAC Medan Labuhan ya. Apa yang harapan Bung Rion kepada Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum DPP terhadap pihak-pihak yang mengembangkan isu-isu sara seperti ini? Oh iya, di sini kan disebut bahwa menolak keras ya Hasyim SE untuk menjadi Ketua DPC PDIP Kota Medan. Nah, ini kan seolah-olah kan ingin mengatur aturan yang ada di PD Perjuangan. Aturannya apa? PD Perjuangan itu untuk menghasilkan calon ketua-ketua itu melalui penjaringan. Nah, jadi di bulan Agustus yang lalu ya sudah seluruh PAC, pimpinan anak cabang sekota Medan ini 21 kecamatan. 21 kecamatan sudah selesai melakukan penjaringan. Jadi setiap PAC mengusulkan 3 nama. 3 nama. Lalu 3 nama ini dikumpulkan ke DPC, lalu DPC merangkumnya, merekapnya. Lalu dihasilkanlah beberapa nama. Jadi nama-nama inilah yang dihasilkan. Kalau boleh saya, ini kebetulan saya bawa ya, ada data dari DPC jadi Perjuangan Kota Medan ya. Ada 14 nama sebenarnya yang terjadi. 14 nama ya? 14 nama. Dan semua dari 21 PAC. Dari 21 PAC. Nah, tetapi yang kita setorkan nama ke DPC dan DPC lanjutkan ke DPD dan DPP itu itu hanya 3 nama. Nah, jadi yang terbanyak pertama itu ya Hasyim SE itu sebanyak mendapat dukungan sebanyak 18 kecamatan.
Ya, 18 PAC. ya, 18 PAC. Kemudian Robi Barus SEMAP itu mendapatkan 17 dukungan. Oh, 17 ya. Ya, 17 dukungan PAC. Ya. Kemudian Paul May Anton Simanjuntak SH ya itu mendapatkan 8 dukungan PAC. Ada lagi ketua DPRD Medan juga ada dapat dukungan juga. Ya. Dr. Andus Wong Chung Sen. Wong Chung Sen. Iya, Wong Chung Sen ini dapat 4 kecamatan. 4 kecamatan. Iya, 4 kecamatan dukungan. Ada satu lagi dari Bendahara PAC, ya, Bendahara DPC, DPC Kota Medan, Boido AK Panjaitan dapat 3 dukungan dari 3 kecamatan. Lalu ada Niko Brahmana dapat 2 dukungan dari Medan Baru. Ya. Tumpal Una Pitupulu SHMH dapat 2 dukungan. Ya. Dan sebagainya lah ya. Nah, ada 14. 14. Tapi 3 suara terbanyak yang diserahkan ke DPD. Jadi kemarin dalam edisi 19 bukan kemarin disebut itu kalau Hasim dan Robi Barus itu punya dukungan yang sama 18-18. Nah itu saya nggak tahu lah sumber datanya ya. Tapi ini saya dapat dari DPC. Nah, DPC ya kalau perlu juga tapi nggak usah lah ya, dibacakan kecamatan mana saja Nah, karena itu nanti ada informasi di kami ya. Nah, tapi yang pasti di datanya Hasim 18, Robi Barus 17, Paul May Anton 8. Inilah 3 terbesar. Inilah yang diserahkan ke DPD. Nah, jadi setelah itu sesuai surat dari Ketua Umum pada tanggal 2 September 2025, kan Agustus kita rapat PAC menentukan penjaringan ya. Bulan 9-nya tanggal 2 September Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri mengeluarkan instruksi. Iya, nomor 44 ya tahun 2025. Ya, isinya poinnya yang perlu diperhatikan itu adalah di poin 3 ya. Supaya kita ya kader-kader pengurus tidak mengambil langkah-langkah yang salah ya. Saya bacakan poin 3, setiap anggota dan kader partai dilarang melakukan manuver politik yang mengganggu soliditas partai, menghambat persiapan maupun pelaksanaan konferensi dan musyawarah. Nah ini, dan Ibu Mega sengaja menghitamkan ini, menghitamkan tulisan manuver politiknya. Manuver politik. Kira-kira maknanya apa itu? Agar ini diperhatikan manuver politik itu. Mungkin Ibu Mega. Bentuknya apa itu kira-kira manuver politik? Misalnya, apakah termasuk seperti yang terjadi sekarang dengan menebar? Bisa jadi, bisa, karena kan di sini ada tulisan menolak Hasim SE menjadi ketua DPC. Seolah-olah itu mengambil kewenangan ketum. Iya. Bahwa menentukan ketua itu adalah ketum. Iya, betul. Makasih kan? Iya. Wewenang menentukan siapa menjadi ketua DPC itu adalah DPP. Iya, DPP. Dalam hal ini juga Ibu Ketua Umum lah ya. Artinya tahapannya sudah selesai. Sudah selesai. Di tingkat cabang, di tingkat PAC dan DPC dia punya kewenangan waktu itu, tapi dalam prosesnya. Iya, dalam prosesnya. Menentukan sampai 3. Tapi untuk menentukan 1, ya itu bukan kewenangan ataupun PAC. Melarang. Artinya bukan lagi kewenangan PAC dan DPC. Iya, DPD pun tidak. DPD pun tidak. Jadi kalau ketika ada muncul poster-poster yang menolak begini itu ini sebenarnya seperti maaf lah ya, seperti menghina kebijakan DPP atau Ibu Ketum. Makanya saya artinya itu nggak bisa diganggu-gugat lagi. Nggak bisa. Setelah selesai tahapan-tahapan ini diserahkan ke DPP, ya udah itu hak prerogatifnya DPP. PAC dan DPC tinggal menunggu. Karena partai kita ini memang berbeda, Pak Biadi berbeda. Kalau mungkin di partai lain lah kita bilangnya, mungkin mereka ada sistem voting menentukan siapa ketua
voting, siapa yang terbanyak dari berapa kecamatan, berapa yang terbanyak itu jadi ketua. Kalau di kita enggak, itu udah lama kita tinggalkan itu. Cara-cara seperti itu. Karena selain tidak efektif, ya terjadi mungkin money politik, ya kemudian tidak jarang juga kita lihat dalam musyawarah itu terjadi keributan. Menurut Bung Rion, ini kenapa bisa masih muncul seperti ini, meminta supaya jangan ini, padahal mereka tahu, apa mereka nggak tahu dengan mekanisme yang diatur di partai, bahwa yang menentukan adalah ketum. Ya, itu tadi, kan ada dua tadi kita, pertama tadi ya, bahwa mungkin ini dilakukan oleh orang di luar partai untuk mendiskreditkan kepentingan orang luar partai. Nah, itu pertama tadi kan. Nah, kedua ini ada orang internal partai yang tidak menyukai atau menolak Hasyim SE ini kembali menjadi ketua DPC PD Perjuangan. Nah, siapa itu yang bisa didengar biarlah pendengar yang memunculkan siapa yang berkepentingan menolak seseorang menjadi kandidat ketua, siapa yang berkepentingan? Saya nggak berani bilang bahwa berarti yang berkepentingan adalah calon lain misalnya, saya juga nggak bisa sampaikan secara tegas seperti itu karena tidak ada buktinya. Nah, tetapi yang pasti Ibu Mega sudah mewanti-wanti dengan mengeluarkan surat ini. Nah, artinya setelah itu jangan ada lagi ngumpul-ngumpul. Jangan dikumpul-kumpulkan buat manuver politik, menyampaikan bahwa A, B, C mempengaruhi kebijakan-kebijakan partai. Karena sudah selesai. Di tingkat PAC, DPC sudah selesai. Tinggal menunggu putusan ketum. Iya, dan sebelum itu kan sudah ada diatur. Jadi PD Perjuangan ini semuanya kembali secara administrasi. Apa lagi yang paling yang lain kira-kira. Dan kemudian seluruh pelaksanaan konsolidasi organisasi wajib dijalankan dengan semangat gotong royong, loyalitas tegak lurus. Nah ini kan diingatkan lagi, loyalitas tegak lurus itu nggak ada seperti ini lagi. Ya sudah serahkan ke pimpinan kita. Nah, kepada garis perjuangan partai serta kepatuhan penuh terhadap instruksi ketua umum. Jadi udah jelas sebenarnya mengerti, kalau nggak patuh kepada instruksi ketua umum ya dapat sanksi. Nah, ini bagian dari pembangkangan kalau menolak ya membangkang. Kalau masih ada yang membuat manuver itu bentuk pembangkangan aturan Iya, bahkan kita ada dengar juga bahwa ada bikin video lah untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan atau keputusan ketua umum, DPP itu sebenarnya itu silahkanlah haknya tapi siap juga untuk mendapat kritik, bahkan juga mungkin mendapatkan sanksi organisasi dan lain sebagainya. Kan ada hak ada juga sanksi. Sebetulnya Bung misalnya yang buat video sudah terbuka katanya gitu kan. Kalau dia baca ketentuan di internal partai, nggak akan berani melakukan itu atau gimana? Atau ini apa ini? Mana saya mau? Artinya kan. Jadi sudah ada rule of the game dari partai. Jadi begitu kita memasuki suatu partai atau suatu organisasi, maka hak kebebasan kita itu sebenarnya sudah terbatas. Kita nggak bisa lagi sebebas-bebasnya diri kita ini ketika kita memasuki suatu organisasi atau partai, karena kita harus tunduk kepada aturan partai. Nah, kalau nggak senang dengan partainya, tinggal begitu. Makanya itulah. Tapi itu hak mereka lah teman-teman lah untuk menyampaikan aspirasinya. Nah, begitu. Lalu mungkin saya menanggapin ini dibikin di sini kan menolak keras untuk menjadi ketua DPC PDI Kota Medan yang ketiga periode. Ketiga periode di sini disebut. Nah, di PD Perjuangan itu, ini saya mau jelaskan. Nah, di PD Perjuangan itu tidak ada pembatasan jabatan, masa jabatan, banyaknya
berapa kali dia menjabat, itu nggak ada batasannya. Iya. Kalau ada kemarin saya juga dengar di medsos, kalau medsos udah rame juga ini saya baca ini ya, di medsos. Jangan sampai 3 periode, naik kelas lah ke provinsi dan lain sebagainya. Ya boleh lah. Ya, ada yang bilang saking kecintaannya dengan kader, silakan. Tapi ini bisa kalau didengar oleh ketua-ketua DPC, DPD se-Indonesia, ini bisa tersinggung ini. Kenapa? Para ketua-ketua. Karena banyak juga ketua yang 3 periode. Ya kan? 4 periode. Banyak? Banyak. Bahkan ya selain ketua-ketua DPD, DPC yang tersinggung, kalau didengar lama Ibu Ketua Umum ini gimana? Oh iya, Ketua Umum itu udah berapa periode dari 99 sudah jadi Ketua Umum. Iya. Nah iya, makanya saya wanti-wanti kawan-kawan jangan sembarang mengeluarkan statement. Apalagi statementnya itu tidak sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ada diatur tuh bahwa tidak diatur dalam ADRT tentang batasan. Tidak ada diatur. Jadi kenapa ada membuat aturan sendiri? Kecuali ada diatur. Kalau ada diatur ya saya mungkin orang pertama juga yang akan menyuarakan ini. Kalau ada aturannya. Kalau ada aturannya. Karena tidak sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga. Putusan tertinggi di partai ini kan kongres kalau di kami di PD Perjuangan. Ya, jadi apa hasil kongres itu yang kita laksanakan. Nah, jangan membuat aturan sendiri. Kalau nggak diatur ya udah kita ikut aja. Iya kan? Semua partai kita ini kan dari DPD, DPC, PAC. Ini kita kan dikasih buku partai juga. Apa-apa saja yang harus dilakukan. Jangan mereka baca itu. Nah itu juga, saya juga nanti ada satu poin juga saya. Ada satu juga yang sangat lucu juga saya. Nanti saya, kalau Pak Abia ditanya, saya jelaskan. Iya. Nah kemudian lagi, ya tolak ukur ya. Tolak ukur, dia layak menjadi ketua lagi atau tidak, itu di penjaringan itu lagi kembali. Kalau di tingkat bawah, dari PAC dianggap tidak layak, takkan masuk namanya untuk dijaring. Dan takkan mungkin juga namanya ini dinaikkan ke DPD dan ke DPP. Nah, jadi jangan bilang, wah ini nggak layak untuk kembali menjadi ketua DPC. Loh, tolak ukurnya apa? Kalau kita tolak ukurnya adalah peraturan partai 01 tahun 2025. Yang menyatakan bahwa penjaringan dilakukan dimulai dari rapat PAC di seluruh kecamatan. Nah, di rapat PAC itu silahkan sebanyak-banyaknya nama diusulkan. Tetapi hanya 3 nama terbanyaklah yang diisi di dalam berita acara rapat PAC. Nah, 3 nama itu kalau di PAC saya waktu itu ada 5 nama. 5 nama muncul. Terbanyak suara. Tapi cuma 3 terbanyak suara. Iya kan? 5 nama muncul tapi 3 apa ya? Iya. Dan kami semuanya demokratis. Kita politik. Ya, dan PAC, pengurus PAC misalnya yang 2 nama tadi yang nggak ikut terpilih, dia nggak sakit hati, dia nggak kecewa. Kan ada 5 tadi. Cuma 3 yang dinaikkan. Yang 2 lagi dia nggak kecewa. Loh ini kenapa? Kita hal-hal seperti ini kan masih istilahnya ya recehan lah ya. Bukan orang partai seperti ini. Tapi salah juga kalau misalnya mereka dibilang bukan orang partai, orang partai lah ya kan? Iya mungkin bajunya. Ideologinya mungkin bukan PD Perjuangan. Bajunya mungkin. Gitu. Iya, karena PD sejati itu, PD Perjuangan sejati itu di ideologinya. Jadi ajaran-ajaran Bung Karno kemudian instruksi-instruksi Ibu Mega, hasil Kongres PD Perjuangan, itu yang menunjukkan bahwa dia kader PD Perjuangan atau tidak. Gitu dia, Pak. Bung Rion, jadi ada juga wacana kemarin membuat sekolah partai di Medan. Kalau terpilih atau apa gitu, sebagai ketua DPC Medan akan membuat sekolah partai. Bung Rion gimana?
Iya, Kan ada. tawaran bagus juga, program bagus. Ya bagus, bagus. Memang ya saya juga tahu itu ya. Saya dengar juga bahwa ada salah satu salah satu kandidat juga yang setelah kegiatan rapat PAC selesai, kemudian ada dibuat pertemuan buat pertemuan di situ mungkin disampaikan ya pada saat itu bahwa videonya juga ada kok beredar itu menyatakan bahwa kalau salah satu kandidat ini dipercaya menjadi sebagai ketua DPC PD Perjuangan Kota Medan, maka beliau berjanjilah, kita bilangnya berjanji akan mendirikan sekolah partai. Nah, tapi sayangnya setelah saya ingat-ingat, saya kan pernah baca nih anggaran dasar, anggaran rumah tangga ya. Nah, saya ingat-ingat, lalu waktu saya datang kemari tadi, saya coba cari juga itu. Bentar ya, Bang ya. Nah, berdasarkan anggaran dasar PD Perjuangan, Bang, di pasal 89, bahwa 89 ini tentang sekolah partai ya. Bahwa dalam rangka kepentingan politik partai selain kaderisasi partai sebagaimana dimaksud dalam pasal 87, DPP partai mendirikan sekolah partai dan sekolah kader partai. DPP ya. Kemudian fungsinya, tujuannya membentuk kader partai memiliki kesadaran ideologi, organisasi, politik, kesadaran lingkungan serta pemahaman terhadap aspek-aspek sosial, ekonomi, kemasyarakatan. Nah, mendidik, mencerdaskan, menyiapkan calon pemimpin partai. Nah, jadi kalau di partai kami, Bang, kalau mau jadi pemimpin partai itu harus sekolah partai juga. Kaderisasi, seperti saya kan misalnya sudah kader PD Perjuangan Pratama, itu di tingkat Kota Medan. Dan kebetulan waktu pendidikan kader pertama itu saya yang terbaik nih, Bang, Kota Medan. Iya. Kemudian saya ikut pendidikan kader Madya untuk Sumatera Utara. Nah, tinggal satu lagi, pendidikan kader utama, itulah nanti di sekolah partai. Nah, jadi kemudian calon kepala daerah pun ikut sekolah partai juga. Harus sekolah kader. Nah, ketentuan lebih lanjut tentang sekolah partai diatur dalam anggaran rumah tangga partai. Ya, ini Bang, ini yang mau menjelaskan ini. Ya, di anggaran rumah tangga PD Perjuangan, ya pasal 85 sekolah partai ayat 1 disebut sekolah partai dan sekolah kader partai didirikan hanya di tingkat pusat dan dikelola langsung oleh DPP partai. Nah, kan jelas ini. Saya baca sekali lagi ya, pasal 85 tentang sekolah partai dan sekolah kader partai didirikan hanya di tingkat pusat dan dikelola oleh DPP partai. Jadi nggak ada sekolah partai itu di tingkat DPC, di tingkat cabang atau di tingkat daerah juga nggak ada. Di provinsi nggak ada. Jadi kok kenapa ada program seperti Nah, itu? makanya saya juga mendengar itu kok timnya atau beliau itu tidak baca anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Di sini ada tulis hanya, bisa Abang hanya di tingkat pusat dan dikelola langsung oleh DPP partai. Nah, jadi ya statement itu mungkin menggembirakan ya, bagus juga kalau ada sekolah partai di Medan misalnya. Ya, saya kalau nggak tahu aturan ini saya senang juga, Bang. Tapi ketika saya baca ini, loh, kok nggak sesuai dengan instruksi partai, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Ya, sebetulnya kan ini yang menyampaikan program sekolah partai itu kan disampaikan oleh Pak Perlindungan Sinaga ya. Itu waktu podcast ya. Di podcast kemarin disampaikan oleh Wakil Ketua DPC PDIP ya. Iya. Kalau salah bidang kader juga. Ya, jadi menurut beliau bahwa salah satu figur
apa Ruby ya, Bu? Oh, Robi Barus ya? Robi Barus. Oh iya. Itu mempunyai program mendirikan sekolah partai. Iya, iya bagus kedengarannya. Ya, ya. Tapi kalau nggak sesuai dengan regulasi dan konstitusinya partai, Ya. kan ini jadi nggak mungkin, Pak. Ya, makanya saya bilang kan Pak Robi Barus itu kan waktu apa? Sekretaris DPC DPC. PDIP Kota Medan. Masa beliau belum nggak tahu anggaran rumah tangga? Nah itu nanti kita tanya ke Robi Barus lah, ya. Karena itu udah personal, saya nggak bisa jawab lah ya kan. Nanti. Iya. Ya seharusnya gini, menurut saya gini. Seharusnya kalau misalnya apa namanya fungsionaris elit lah, menurut saya para elit ya, karena itu udah tingkat sekretaris harusnya dan paham wakil ketua ya. Harusnya pahamlah setiap regulasi di internal partai kan. Betul. Nah itu ya kalau memang diatur tentang bahwa sekolah partai itu hanya ada dikelola oleh DPP, ya mesti nggak perlu dimunculkan gitu ya. Iya, memang ya jadi. Nah, inilah saya jelaskan begini kan bisa jadi blunder ini kan, iya kan? Ini karena jadi nanya ini. Ya sebetulnya untuk ternyata ada aturannya. Betul, ada regulasi. Ada regulasinya. Ya, kalau saya semalam tahu aturannya itu, tentu saya akan sampaikan. Iya, kan? Betul. Ini memang semalam saya nggak tahu. Ya, jadi akhirnya ya menarik jadinya ya. betul. Ya, Bung Orion, mungkin kalau ada lagi kira-kira yang ingin ya kalau tidak saya menyampaikan begini bahwa Bung Orion, bahwa sekarang kan 3 nama sudah di kantong apa istilahnya sama DPD dan DPP ya. Ya sudah sama ketua umum Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Ya kalau saya nggak salah nama itu ada 3 nama yang sudah dikirimkan ke DPP, yaitu Hasim SE, Robi Barus, dan Paul M. Anton Simanjunta. 3 nama sudah dikirimkan. Bisa saja ini ada penambahan dari DPD Sumut atau tidak ya. Tapi akhirnya kan yang menentukan kan ketua umum. Betul. Untuk menentukan siapa jadi ketua DPC. Mungkin bisa Bang Rion sampaikan sesuatu hal yang mungkin tahu bisa didengar oleh Ibu Ketum. Oh, supaya didengar Ibu Ketum saya nggak berani lah. Tapi karena udah ada aturannya, itu hak prerogatif beliau. Jadi mohon maaf ya, saya nggak mau, bukan bermaksud untuk mempengaruhi keputusan Ibu Ketua Umum ya. Nah, tetapi yang pasti ya, yang beredar di kalangan kader PD Perjuangan secara khusus di Kota Medan ini, itu sebenarnya nggak diperlukan. Isu, apalagi isu-isu menebar isu SARA dan lain sebagainya. Ya, karena ini sudah kayak dalam tanda kutip udah kampungan gitu. Kita sudah memikirkan persatuan kesatuan, memelihara soliditas perintah partai. Kok malah ada yang melakukan untuk memecah belah. Nah, ini yang nggak masuk akal sama saya sebagai kader PD Perjuangan. Dan kemudian ada juga seperti membelok-belokkan ya, misalnya kalau sudah menjadi anggota DPRD Sumut, ya jadi pengurus DPD Sumut lah gitu misalnya kan. Nah, jadi kalau misalnya banyak ketua DPD juga anggota DPR RI, jadi harus jadi ketua DPP gitu. Ya kan jadi lucu kan gitu, Pak. Iya kan? Kayak inilah ketua kita sekarang, ya Pak Rapidin Simbolon, ya ketua DPD Provinsi Sumatera Utara. Sekarang DPR RI. Nah, coba bilang, iya kan? Nah, bilanglah. Ya harusnya jadi pengurus DPP PD Perjuangan lah gitu. Nggak layak lagi jadi ketua DPD Sumut. Kan enggak juga. Berarti pendapat-pendapat mereka, pendapat-pendapat yang beredar ini adalah untuk kepentingan tertentu saja, bukan kepentingan secara umum, bukan kebijakan supaya partai kita maju. Kalau pendapat-pendapat supaya partai kita maju ya sah-sah saja, saya rasa kan. Tetapi pendapat ini, tuh, misalnya ke Hasim lah ya, ini Hasim SE kan udah anggota DPRD Sumut, naik kelas lah ke
pengurus DPD Sumut. Loh, kok jadi begitu? Kalau ada aturannya, saya orang pertama yang akan menyuarakan ini. Tapi ini nggak ada aturannya. Jangan ada karena ada kepentingan dibuat statement-statement yang merugikan partai. Ini merugikan partai. Saya yakin Ibu Ketua Umum nggak terpengaruh cara ini. Tapi ini kan berbahaya di tingkat kami di Kota Medan ini. Akhirnya apa? Masyarakat bilang, wah, PD Perjuangan nggak solid lagi nih. Nah, ini kesempatan kita memecah belah dan lain sebagainya. Ya kan? Partai ini kan, politik ini kan apa? Tergantung suasana dia. Ya, kalau dilihat ada suasana untuk merusak-rusak, ya kan? Ada membangun. Tapi kita harapkan PD Perjuangan di Kota Medan ini solid. Ya apa yang sudah terjadi sudahlah ya. Sudahlah ya. Dengan mungkin besar harapan saya juga ketika Abang undang untuk podcast ini dan mungkin didengar masyarakat luas ya di Kota Medan dan secara khusus kader-kader PD Perjuangan, udah stop lah. Hentikan manuver-manuver politik, kita serahkan keputusan ke tangan DPP dan juga kepada Ibu Ketua Umum Hajah Megawati Soekarno Putri. Baik. Mungkin itulah harapan. Terima kasih. Baik, Bu Leon. Terima kasih. Jadi menarik, saudara. Jadi ya memang ya tentu kita berharap ya situasi atau dinamika yang terjadi sekarang di internal DPC PDIP Kota Medan ini tidak sampai memecah belah kesulitan seluruh kader ya. Nah, justru kita berharap ini semua berproses dengan baik ya, sehingga sampai kepada nanti Ketua Umum memutuskan satu nama untuk menjabat memimpin atau sebagai Ketua DPC Kota Medan. Saya kira ini topik kita pada hari ini. Mungkin di topik lain edisi berikutnya kita akan membahas beberapa isu-isu lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo semua kan?